ada pasien datang, udah dari dokter umum, terus nggak sembuh-sembuh, mengeluhkannya itu sakit di leher, sakit di, sekitar telinga. Nah, kalau penyebabnya adalah kebiasaan buruk saja, kita harus berusaha untuk menghentikan kebiasaan buruk ini. Ada beberapa metode yang biasanya kami pakai untuk mengingatkan pasien-pasien ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast yang kita nantikan ya. Kita udah lama nggak podcast, kembali lagi di Dental Podcast. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Dr. Gigi Arina yang nantinya akan menemani kalian ya, menemani teman-teman buat kita membahas podcast hari ini. Gitu. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang belum pernah datang di podcast sama sekali ya. Jadi ini narasumbernya baru banget. Beliau barusan lulus salah satu dokter gigi prostodontia di FKG Unisula. Perkenalkan Dokter Tahta. Oke, salam dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Dental Podcast. Perkenalkan, nama saya Tahta, dokter gigi spesialis prostodontia. Beberapa menit ke depan saya akan menemani dokter Arina untuk ngobrol ya dok, ceritanya. Tentang apa sih dok hari ini dok? Kita sebenarnya ini pembahasan bukan cuma buat masyarakat ya dok ya, tapi juga buat dokter gigi umum gitu ya. Jadi kalau dari yang saya lihat nih ya dok, kadang tuh dari kita, kalau dokter Tahta ini kan lulusan prosto nih dok ya. Nah, barusan lulus kan dok, selamat ya dok ya. Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih dokter Arina. Nah, untuk hari ini saya pengennya sih kayak membahas tentang penyakit yang apa ya namanya ya, penyakit gigi dan mulut, tapi penyakit yang biasanya ditangani dokter gigi, tapi itu masih membingungkan gitu. Contohnya nih dok, biasanya kalau saya praktek nih, terus habis itu ada pasien datang, udah dari dokter umum, terus nggak sembuh-sembuh, mengeluhkannya itu sakit di leher, sakit di sekitar telinga kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya saya masih bingung, itu tuh sebenarnya apa sih, ini pasiennya tuh kenapa? Maksudnya kan sakitnya nggak di gigi gitu loh dok. Nah saya bingungnya tuh di situ. Nah itu kalau dari prosto itu sebenarnya kayak gimana sih dok? Oke. Mbak Rina, sebetulnya ini pembahasan yang mungkin teman-teman dokter gigi juga sedikit banyak memang sudah aware ya tentang masalah sendi temporomandibular atau sendi rahang. Mungkin masyarakat benar kata dokter Arina bahwa edukasi ini bukan untuk masyarakat juga, sekalian juga untuk dokter gigi umum yang mungkin masih seperti saya dulu juga yang mungkin masih sedikit bingung juga. Iya benar banget dok. Masalahnya kenapa gitu ya, padahal ketika cek semuanya masalahnya nggak ada apa-apa ya dok ya, untuk giginya semuanya bersih, tidak ada lubang, mungkin tidak ada yang perlu dicabut dan lain sebagainya ya. Nah itu masalahnya kemungkinan dok ada di sendi temporomandibularnya atau sendi rahangnya. Sendi rahang ini sebetulnya klasifikasi dari penyakitnya pun bukan hanya dari sendi dok, ada dari sendi, ada juga dari otot. Nah, iya. Kalau dari giginya tapi bisa? Kalau faktor pencetusnya sendiri dok, faktor etiologi, faktor pencetusnya, predisposisi atau faktor-faktor yang membuat dia semakin parah itu sebenarnya banyak banget dok. Dia disebut juga multifaktorial. Karena kenapa? Selain karena mungkin pemicunya adalah dari gigi, contohnya adalah maloklusi atau gigi yang tidak sesuai dengan oklusinya, sesuai dengan lengkung rahang dan sebagainya. Kemudian gigi yang hilang tidak diganti, meskipun cuman satu ya dok. Kan kita tahu ya, satu gigi yang hilang pun sebenarnya menyebabkan banyak masalah ya. Iya benar banget sih. Nah, ada lagi penyebabnya, yaitu diantaranya adalah bad habit atau kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini didengar atau mungkin dirasa sepele ya dok, kayak tidur satu sisi, kemudian menopang dagu, kemudian yang paling sering adalah menggertakkan gigi pada malam hari atau pada saat sadar dok. Misalnya kayak kita nggak sengaja tuh kayak
Oh, kayak gitu. geret-geret gitu. Clenching Nah, namanya ya dok ya kalau di kita ya. Nah itu juga salah satu dari pemicu atau pencetus dan bisa juga sebagai faktor yang memperberat juga kondisi sendi rahang sakit ini dok. Mungkin pasien datang dengan keluhan, aduh pegel-pegel di daerah sendi, kemudian membuka mulut yang lama juga tidak nyaman gitu. Misalkan kedeteksinya mungkin pada saat kita scaling atau membersihkan karang gigi terasa iya. tidak nyaman dok, udah capek gitu ya. Iya. Nah itu udah salah satu indikasi. Dan ada lagi dok tanda-tandanya, sakit kepala yang menyertai dengan keluhan tersebut. Itu juga salah satu tandanya dok. Terus bunyi-bunyian seperti yang kita tahu ya, clicking, klik ceklek ceklek gitu. Kemudian ada yang kayak buka mulut terus dia rahangnya loncat ke kanan, loncat ke kiri. Itu juga sama dok. Sebenarnya masalahnya adalah di sendi rahang. Nah, dari faktor etiologi tadi dok yang memungkinkan kita bisa seharusnya menyortir dan mengeliminasi itu satu persatu. Memang nggak mudah sih dok. Kalau masalahnya adalah suatu lubang, suatu gigi yang hilang mungkin bisa diatasi Iya, ya dok ya. kelihatan banget kan kalau kayak Betul. gitu. Nah cuman kalau masalah-masalah bad habit, kemudian stres juga masuk dok. Jadi secara psikologis juga pasien-pasien itu datang ternyata bukan hanya karena kondisi giginya ternyata pada saat pemeriksaan. Ternyata faktornya stres juga berpengaruh. Kenapa stres berpengaruh? Karena hormon-hormon ya dok, ini berpengaruh dengan hormon-hormon dalam tubuh pasien yang mempengaruhi dia stres. Akibatnya bisa menimbulkan yang mulanya enggak bad habit nih dok, jadi bad habit, jadi clenching, jadi bruxism pada malam hari. Contohnya seperti itu. Itu salah satu implementasi dari stres. Makanya kita harus self control dari emosi kita juga mesti bagus nih dok. Sabar ya dok ya. Iya, Menerima bener gitu ya banget dok sih. ya. Berarti kalau dari masyarakat umum itu maksudnya bukan dari kita ya dok ya, bukan dari praktisi, itu juga sebenarnya harus aware ya dok ya. Maksudnya kalaupun masalahnya bukan di gigi tapi itu masih dalam lingkup rahang yang ada di mulut gitu, bisa juga masalahnya di TMJ-nya itu ya dok ya tadi. Betul dokter Arina. Jadi biasanya masyarakat selalu beropini bahwa ketika kita sakit di daerah tengkuk, kemudian rahang atau otot kita terasa kaku di bagian bahu dan juga leher, asumsi kita atau masyarakat beropini bahwa itu adalah aduh kolesterolnya naik nih dok. Iya. Ya, begitu masyarakat Asam biasanya. urat Betul. kayak gitu. Sebetulnya itu tidak salah dok. Apabila memang sudah dilakukan diagnostik tes misalnya pemeriksaan darah yang membuktikan bahwa beliau kolesterol atau mungkin asam urat dan sebagainya. Memang karena memang itu salah satu tanda gejala ya, dok ya. Namun perlu digarisbawahi bahwa ketika tidak ada tes diagnostik seperti itu yang mengarah ke penyakit-penyakit sistemik seperti itu, mungkin masyarakat perlu aware bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk atau kondisi giginya yang memang memicu keluhan tersebut. Kadang pada mungkin posisi kita nih dok sebagai seorang dokter gigi nih ya, terlalu banyak menunduk, kurangnya kita stretching dan peregangan otot itu sangat-sangat berpengaruh dok, atau bisa sangat menjadi faktor juga predisposisi untuk terjadinya gangguan sendi ini dok. Baik itu terutama mungkin kalau kita karena hubungannya dengan otot ya dok, bisa jadi gangguan sendi ini memang judulnya gangguan sendi temporomandibular ya dok, tapi ranahnya itu adalah sendi dan otot di daerah sekitar sendi rahang seperti itu. Dan itu juga bakal ngaruh dok antara leher, pundak dan juga otot-otot mastikasi yang tegang tanpa peregangan dan sebagainya. Itu menurut saya dikurangi. Jadi saat kita terlalu banyak bekerja, ini bukan cuma untuk dokter gigi ya, mungkin teman-teman di sana yang kerjaannya behind the desk juga ya perlu dilakukan peregangan atau mungkin olahraga sedikit ya pada saat setelah 2 jam, mungkin setelah 1,5 jam menghadapi pasien, atau setelah kita menghadap komputer dan atau laptop atau sebagainya. Nah itu perlu saya rasa untuk melakukan peregangan. Padahal sebenarnya maksudnya kan kalau masalah cara duduk terus peregangan itu
harusnya ya dok, maksudnya kalau di pikiran saya yang awam banget ini kan itu nggak ada hubungannya ya dengan mulut, dengan sesuatu yang ada di rahang kita gitu, tapi ternyata ngaruh banget ya dok ya. Ngaruh banget, betul Dok. Jadi saya juga awalnya saya juga cukup skeptis nih Dok soal ini ya Dok, karena nggak ada hubungannya. Tapi ternyata setelah kita dalami lebih dalam, ternyata hal itu ngaruh karena posisi dari otot-otot dari bahu, kemudian leher, dan juga otot-otot wajah itu berdekatan, dan itu akan ketika taut otot itu ada yang bermasalah gitu ya Dok ya, itu akan gejala awalnya kita tidak terasa. Kita mungkin ketika kita menoleh dan sakit, kita akan sedikit menoleh atau bagaimana ya, namanya protective contraction yang kita intinya kita menghindari gerak-gerakan atau otot-otot kita juga mentolerir gerakan-gerakan yang sekiranya sakit, dan itu ternyata jika tidak ditanganin itu akan jadi hal-hal yang lain Dok, seperti myofascial. Kemudian pernah dengar ya Dok, mungkin Iya. ada trigger pain yang ketika kita pegang di satu otot, kemudian gejala nyerinya ke taut otot Oh yang iya, lain. heeh, Nah, heeh. seperti itu juga hal seperti itu juga termasuk pada nyeri terklasifikasi pada temporomandibular joint disorder itu sendiri, gitu Dok. Kalau buat pencegahannya nih dok, biar enggak terjadi temporomandibular joint disorder, itu selain peregangan sama postur tubuh ada apa lagi nih dok? Ya, Dokter Lina, pertanyaan bagus sekali ya, karena mencegah lebih baik daripada Iya bener mengobati ya Dok ya. banget. Sebenarnya memang mengobatinya juga memang benar Dok, cukup susah, bukan cukup susah, karena sekompleks itu penyebabnya. Pertama, kita kan mesti mencari ya Dok ya, untuk penyebabnya apa. Nah, kebanyakan adalah faktor-faktor yang bisa kita cegah ternyata si penyebabnya ini. Contohnya ya Dok, kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk tanpa atau dengan stres. Kalau misalnya orangnya tidak stres, tidak sedang banyak pikiran, tapi memang dia memang sering aja kebiasaan buruk kayak bruxism di malam hari, atau misalkan clenching, kemudian ya iseng-iseng aja menopang dagu dan sebagainya. Ini tuh mesti dihindari Kayak kebiasaan-kebiasaan gini buruk berarti seperti itu. bisa ngaruh ya Bisa dok ya? banget Dok. Itu menyebabkan otot-otot kita juga tidak berada pada posisi stabil gitu ya. Jadi serileks mungkin. Kemudian memang relaksasi Dok. Relaksasi otot wajah, relaksasi otot-otot di sekitar tubuh ya. Kalau misalnya kita suka olahraga biasanya ya Dok ya, itu ngaruh juga posisi-posisi relaksasi seperti mengendorkan semua otot-otot. Nah, itu juga perlu sebetulnya. Kemudian yang perlu dicegah lagi stres yang berlebihan Dok. Jadi memang stress control itu harus kita upayakan baik dalam masalah kecil maupun masalah besar. Meskipun ini terkesan mudah, tapi tidak mudah ya Dok ya. Karena kita juga sebenarnya stres ya Dok, Iya manusia bener semuanya. banget. Padahal kita Iya. nggak mau stres, tapi stresnya ngikut Iya, aja iya, gitu. betul sekali. Iya. Jadi itu lebih ke gimana kita covering dari masalah-masalah kita, stres-stres kita supaya tidak berlarut dan menjadi kebiasaan buruk tadi. Nah, kemudian ada lagi pahami kondisi daripada gigi dan mulut kita Dok. Seandainya memang ada gigi yang lubang yang kita mesti ditambal, nah kita menambal ya Dok ya. Perhatikan bahwa pasti dokter gigi akan menanyakan apakah tambalannya mengganjal. Oh iya. Nah, kita mesti aware nih, mengganjal. Sebutkan saja apabila memang mengganjal, karena apabila tambalan mengganjal ini didiemin Dok ceritanya, dia juga akan memicu Dok si otot-otot ini berada pada posisi yang tidak stabil. Ketidakstabilan otot ini yang nantinya akan memicu taut-taut otot yang lain menjadi tidak berada pada posisi yang seharusnya. Seperti itu. Dari masalah otot ini akan berlanjut pada masalah sendi maupun dari sendi bisa ke otot, bisa juga dua-duanya, bisa juga kombinasi. Semakin cepat kita aware masalah kita nih Dok, semakin cepat juga penanganannya, semakin cepat juga selesai perawatan dari kasus atau dari keluhan kita ini Dok, begitu. Sebenarnya ada lagi Dok yang perlu kita perhatikan adalah posisi bekerja ya Dok ya, tadi udah sempat disebutkan. Ergonomic position is the most while we work ya Dok ya. Karena kalau misalnya kita enggak dengan posisi ergonomis,
Misalnya, "Dok, kayak gini, bungkuk," apa gitu ya. Itu emang enak banget ya, Dok, ya. Iya. Kita selalu membungkuk kayak, ya udahlah enaknya gini. Padahal nggak bisa kayak gitu karena nah posisi-posisi ini, Dok, posisi ergonomis ini juga menjadi salah satu treatment loh, Dok, ternyata untuk mengatasi nyeri sendi ini yang terutama masalah-masalah otot kayak gitu. Terus nih dok, kalau semisalnya ada pasien yang datang ke saya keluhannya, oh kayaknya mengarah ke TMD nih. Terus saya harus ngapain nih dok? Terus perawatannya kayak gimana Iya. gitu nah? Ini juga pernah terjadi ke saya, Dok. Waktu saya masih di dokter gigi umumnya, saya juga kebingungan untuk merujuk pasien nih ceritanya ya. Ternyata ada kompetensi dari dokter gigi spesialis prostodontia itu adalah menangani keluhan-keluhan sendi rahang ini. Jadi tapi setidaknya dokter gigi umum paham dan tahu bahwa kondisi klinis atau ciri-ciri, Dok, bahwa pasien ini adalah pasien TMD, betul. Kemana harus dirujuk? Ke prosto kan. Gejala-gejalanya tadi udah kita sempat singgung ya, Dok, ya. Clicking, bunyi klek klek. Pernah dengar ya, Dok, ya? Iya. Nah, biasanya pasien kalau datang ke dokter gigi itu keluhannya bukan klek-kleknya, Dok. Sakit, Dok, Iya. membuka mulut, otot-ototnya ngunyah kaku. sakit. Betul, ngunyah sakit, capek. Terus pada saat membuka mulut lama sakit, kemudian nyeri, sakit kepala, tegang. Nah, itu sih biasanya kayak gitu-gitu tuh. Kadang ada pasien datang itu dia tidak bisa membuka mulut. Kadang ada juga yang tidak bisa menutup mulut, Dok. Oh, nggak bisa nutup dok? Jadi berarti iya, buka lock. terus gitu ya? Iya, betul. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu ya, Dok, kita mesti aware bahwa ini memang pasien dengan suspek TMD. Semakin cepat dilakukan penanganan, seharusnya semakin cepat juga dia akan sembuh dari TMD-nya, seperti itu. Nah, biasanya penanganannya apa aja nih dok? Oke. Pilihan perawatannya dan Betul. yang lain-lain. Jadi pada kondisi-kondisi yang masih bisa dilakukan perawatan secara rehabilitatif, biasanya dokter gigi prostodontia akan melakukan perawatan berupa penggunaan splint namanya alatnya. Jadi ada appliance namanya splint, itu occlusal splint. Nanti dia akan dipasangkan ke daerah rongga mulut pasien. Mirip sih sama night guard, tapi berbeda desain dan kebutuhan serta gunanya serta fungsinya. Jadi nanti alat itu akan dipakai sebagai salah satu terapi, Dok. Hanya salah satu terapi ya, Dok, yang mempercepat penyembuhan. Sebetulnya karena kenapa terapi TMD ini bukan cuma satu. Karena penyebabnya banyak, maka kita juga harus banyak nih. Tapi bukan karena itu ya, Dok. Jadi kita harus dari banyak hal sisi. Stresnya mesti diperbaiki. Oh iya. Betul. Faktor Kemudian, utamanya yang betul, kita mesti diilangin nyari dulu. nih faktornya apa. Faktor gigi kita seleksi dulu. Kemudian Nah, kalau udah kayak gitu nih dok, berarti perawatannya itu biasanya kayak gimana sih dok? Oke. Perawatan yang bisa kita lakukan pada saat pasien ini benar-benar terdiagnosa TMD. Karena sebetulnya untuk mendiagnosa pasien TMD ini butuh waktu dan juga beberapa prosedur, Dok. Ada perawatan, ada pemeriksaan radiologi, pemeriksaan klinis juga, dan beberapa pemeriksaan sendi dan otot lainnya yang menunjang ya, Dok, ya, memang mesti dilakukan. Sampai pada akhirnya kita mendiagnosis dia gejala ini adalah gangguan sendi, gangguan otot, atau keduanya. Jadi bisa sendinya aja atau ototnya aja atau gabungan gitu. Betul sekali. Nah, biasanya dokter gigi akan menyeleksi dulu nih faktor-faktor yang kiranya sebagai penyebab itu semuanya harus dihilangkan. Yang sekiranya jadi penyebab ya, Dok. Jadi ini memang betul-betul dokter gigi memulai pencarian dari etiologinya. Mulai dari anamnesis, adakah kondisi-kondisi pasien yang perlu dirujuk ke psikolog? Karena ketika kita obati dan stres masih terus ada pada pasien, misalkan penyebabnya adalah stres, itu akan seperti ya kurang maksimal ya, Dok, ya, karena tetap Nanti penyebabnya balik lagi. ada. Betul sekali. Nah, kalau penyebabnya adalah kebiasaan buruk saja, kita harus berusaha untuk menghentikan kebiasaan buruk ini. Ada beberapa metode yang biasanya kami pakai untuk mengingatkan pasien-pasien ini, dia harus membawa catatan atau menempel sesuatu yang mana ketika dia akan melakukan kebiasaan buruk, dia akan mengingat, oh
itu ada kebiasaan buruk, aku harus menghindari. Misalnya seperti itu. Memang kondisi ini Dok, kadang memang disepelekan sama beberapa pasien ya Dok, cuman klek-klek doang, nggak sakit. Tapi ada pasien yang benar-benar mengeluhkan kesakitan. Nah, maka dari itu saya juga himbau pada teman-teman dokter gigi dan juga masyarakat di sana, apabila sudah terasa gangguan ini mengganggu atau dirasakan, segera periksa ke dokter gigi supaya penanganannya semakin cepat dilakukan. Nanti ketika dirujuk ke dokter gigi spesialis prosto yang tadi sudah dilakukan pemeriksaan dan juga beberapa evaluasi dan eliminasi beberapa kebiasaan buruk itu, biasanya dokter gigi prosto akan merencanakan perawatan dengan penggunaan sebuah appliance occlusal appliance yang akan dipasangkan pada rongga mulut pasien. Jadi dia bentuknya mirip night guard. Kalau dokter-dokter gigi mungkin familiar sekali dengan night guard, tapi fungsi dan desainnya of course berbeda ya Dok ya. Cuman ya sedikit mirip lah seperti itu. Nah, namun itu bukan sebuah perawatan yang satu-satunya ya Dok. Banyak sekali perawatan yang menyertai perawatan occlusal appliance ini. Dan yang paling penting adalah pasien ini harus taat. Nah, ini nih, Konsisten. betul, konsisten, taat dan juga benar-benar mau sembuh ya. Karena selain occlusal appliance ini dipakai di beberapa waktu tertentu, pasien juga harus latihan otot misalkan, bukan latihan otot angkat beban banget, bukan ya Dok ya, bukan. Tapi ini melatih otot-otot kita untuk rileks gitu ya. Kemudian jaw exercise gitu, membatasi beberapa pergerakan rahang. Kemudian sebetulnya olahraga itu ngaruh banget Dok. Cuman olahraga pada pasien yang misalkan udah revert pain parah gitu Dok, misalnya yang tadi saya bilang ya dipencet di mana kemana dan itu parah banget nyerinya dan sebagainya. Olahraga yang terlalu kinetik atau dinamis itu justru tidak diperbolehkan. Maka dari itu biasanya kita ganti dengan olahraga isometrik dan lain sebagainya. Jadi ada exercise yang disarankan. Tapi kalau misalkan masalahnya bukan pada otot-otot tertentu tersebut ya it's okay gitu ya. Olahraga itu sangat disarankan kok gitu. Terutama pada fase-fase dibutuhkannya relaksasi otot itu ya Dok ya, tadi saya sudah beberapa kali sebutkan itu bermanfaat untuk melemaskan dan mengalirkan oksigen ke otot-otot kita sebetulnya. Seluruh tubuh juga maksudnya. Jadi itu sangat penting sebetulnya. Nah, itu tadi kita udah bahas ya Dok ya, ternyata banyak banget penyebab dari TMD yang sebenarnya itu hal-hal kecil yang nggak kita sadari, iya nggak sih Dok? Betul. Nah, berarti teman-teman di rumah jangan lupa ya, nanti kalau teman-teman udah merasa stres terus habis itu kira-kira kalau misal itu kalau teman-teman tidur terus teman-teman ngerot kayak gitu, nah itu salah satu tanda dari atau salah satu faktor penyebab ya dari adanya TMD atau temporomandibular disorder. Nah, kalau kayak gitu teman-teman harus aware nih kalau seumpamanya ada pusing, terus habis itu dibuat ngunyah sakit dan yang lain-lain atau tanda-tanda lain yang tadi udah dijelaskan sama dokter Tahta, bisa periksa ke dokter gigi ya, nggak cuma ke dokter umum. Kalau curiganya asam urat, kolesterol oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata asam urat kolesterolnya normal, nah bisa jadi curiganya itu teman-teman mengidap dari temporomandibular disorder. Makanya yuk jangan lupa periksa ke dokter gigi yang rutin ya, kalau bisa 6 bulan sekali kita periksa ke dokter gigi, dan juga jangan lupa menjaga kesehatan gigi kita. Oh iya, buat teman-teman yang mau gabung ke FKG Unisula, yang mau jadi maba FKG Unisula, kita masih dibuka nih. Masih dibuka pendaftaran sampai tanggal 31 Agustus 2025. Jadi masih sekitar 2 mingguan lagi ya. Masih sekitar 2 mingguan lagi kita masih buka pendaftaran. Kalau kalian bingung mau kuliah di mana, terus mau cari FKG yang akreditasinya udah unggul, kita siap menerima kalian gitu, menjadi bagian dari keluarga Khairu Ummah.
Nah, kalau mau daftar bisa langsung ke pmb.unisula.ac.id. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang udah nonton podcast kita kali ini. Kita udah lama banget berbulan-bulan gak pernah podcast lagi. Alhamdulillah ini Dokter Tahta mau diajakin podcast. Dan daging banget ya yang dibahas. Wow banget, belum pernah dibahas sebelumnya. Terima kasih udah menyempatkan kesini ya Dokter Tahta. Sama-sama, dengan senang hati, Mbak. Langsung sama-sama aja dok. Ya, bentar. Oke. Sama-sama Dokter Arina dan juga ya tadi ya jangan lupa daftar di FKG Unisula untuk bergabung bersama kami. Nah, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di Dental Podcast selanjutnya. Insya Allah akan dilaksanakan secepatnya ya. Ditunggu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.